Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5991. Aku sangat sopan padamu karena kerja keras dan dedikasi ayahmu. Jika itu orang lain, aku tidak hanya akan membuat kehidupan keluarga mereka lebih buruk daripada kematian, tetapi juga biarkan wanita cantik sepertimu menjadi mainanku. Bersikap sopan kepada Anda, memberi Anda 3 titik warna, dan Anda benar-benar membuka bengkel pewarnaan. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Caesar Clark membanting tangan kirinya ke meja kopi. Aku akan memberimu 10 menit untuk melakukan semua yang aku minta. Kalau tidak, keluarga Benedettimu akan mati. Karena itu, ekspresi Caesar Clark tertuju pada Merari Benedetti ekspresi. Aku akan memberimu 10 menit juga. Berlututlah dan minta maaf kepada Merari Benedetti. Potong dirimu. Lalu selesaikan kekacauan di luar. Sebelum Merari Benedetti bisa berbicara, dia melihat Harvey York masuk dari pintu. Kalau tidak, aku berjanji tidak hanya kamu, tetapi bahkan orang-orang di belakangmu akan membayar harga yang tak terbayangkan. Harvey York. Melihat Harvey York muncul, Merari Benedetti tertegun sejenak, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tahu kemampuan Harvey York. Sekarang Harvey York muncul, keluarga Benedetti akan diselamatkan. Tetapi setelah tenang, Merari Benedetti merasa bahwa semuanya tidak seperti itu sederhana. Masalah ini adalah masalah internal Longman. Harvey York, orang luar, tidak peduli seberapa kuat dan sombongnya dia. Bagaimana berani dia campur tangan dalam pekerjaan rumah tangga Longman. Harga yang tak terbayangkan. Mendengar ini, Caesar Clark sedikit terkejut. Jelas itu yang pertama waktu dalam hidupnya bahwa dia telah diancam seperti ini. Pada saat ini, dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap Harvey York dengan mencibir. Menarik. Bahkan Merari Benedetti tidak berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Kamu, seorang anak laki-laki berambut kuning yang tidak tahu harus keluar dari mana, sebenarnya berani berteriak di depanku. Saya ingin orang-orang di belakang saya membayar harga yang tak terbayangkan. Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Pada saat ini, Caesar Clark memandang Harvey York dengan mencibir dan meremehkan. Jelas, dia menganggap Harvey York sebagai pemuda yang terpana tanpa kemampuan atau pengetahuan apapun. Bahkan mungkin pelamar Merari Benedetti seperti Mayu Monroy. Kalau tidak, otak orang biasa rusak, dan mereka tidak bisa bergaul diri mereka saat ini. Harvey York melirik Rolex antik di tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu masih punya 9 menit. Saya harap Anda tidak terus menyia-nyiakannya." Hahaha. Sudah 1 menit. Caesar Clark melihat ke atas dan ke bawah Harvey York dengan ekspresi konyol. Wah. Meskipun kamu terlihat seperti orang idiot dengan wajah putih kecil. Tapi lucu caramu berbicara. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangku? Orang-orang sepertimu seperti sampah di tempatku dan bisa diinjak-injak sampai mati di kapan saja. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan ini, Caesar Clark tidak repot-repot melihat Harvey York lagi, tapi menyipitkan mata ke arah Merari Benedetti dan berkata dengan ringan, "Nona Benedetti, saya punya berubah pikiran. Karena kamu tidak bisa bergaul denganku. Dan kamu membiarkan Buang membuatku jijik. Aku sangat kecewa dengan perilakumu yang pergi jauh-jauh ke kegelapan. Yah, selain kondisi yang baru saja disebutkan,
Mari kita tambahkan satu lagi. Kamu dan ibumu harus memakai kostum kelinci malam ini dan menungguku di kamar presiden di outside the Great Wall Hotel. Mengerti? Satu orang lebih sedikit. Kamu tahu konsekuensinya. Mendengar ini, semua pria dan wanita di belakang Caesar Clark tertawa terbahak-bahak. Bab 5992. Apa identitas Caesar Clark? Di antara Longmen, dia adalah generasi kedua yang mutlak. Menurut rumor, pamannya adalah wakil penguasa Longmen, Gilbert Clark. Di kemudi utama Longmen di Galicia, Caesar Clark selalu berjalan ke samping. Dan setelah dia keluar dari tembok besar, di cabang Longmen, dia bahkan lebih dari keberadaan yang dikirim oleh Kaisar. Dari murid Longmen hingga pejabat tingkat tinggi Longmen, mereka harus menjual wajahnya. Ini juga alasan mengapa Caesar Clark bisa menjadi wakil pertama presiden Longmen luar cabang tembok besar di usia muda. Dan sekarang dia ingin menjadi pemimpin cabang. Tetapi juga untuk menaruh emas di miliknya melanjutkan. Sehingga dia bisa pergi ke Longmen untuk memegang posisi tinggi di masa depan. Pria besar seperti itu. Harvey York berani berteriak. Ini membuat semua orang di belakang Caesar Clark merasa luar biasa dan konyol. Harvey York mengabaikan sinisme orang-orang ini. Tetapi melihat barang antik, Rolex di pergelangan tangannya, dan berkata dengan ringan, 2 menit telah berlalu. 3 kecil yang menantang. Anjing lebih baik daripada benda. Hidung Caesar Clark bukanlah hidung. Dan matanya bukanlah mata. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Saya sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Apakah Anda memiliki bagian berbicara dengan wajah putih kecil? Apakah kamu percaya apa yang dikatakan Lao Tzu? Kamu akan ditabrak mobil ketika kamu keluar. 3 menit lagi telah berlalu. Kamu pikir kamu siapa? Superman. Katakan seolah-olah kamu benar-benar dapat melakukan sesuatu padaku. Jangan katakan 3 menit. Dalam 300 tahun lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Mendengar ini, 2 wanita cantik di belakang Caesar Clark menutupi mulut dan tertawa pelan. Bodoh. Mereka telah melihat banyak hal. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu bodoh. Ini tidak seperti mencari kematian. Bukan. Pada saat ini, mata Caesar Clark jatuh pada Merari Benedetti lagi. Kepalanya menoleh ke samping. Dan dia berkata dengan sikap merendahkan, "Cantik. Aku sangat tidak senang melihat wajah putih kecilmu. Aku akan membawanya di jalan sebentar lagi. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Jangan khawatir. Aku akan menemukannya sebagai harta Feng Shui. Lagi pula, aku baik hati orang." Mendengar ini, Merari Benedetti tampak kedinginan. Dia menggigit giginya. Dan berkata perlahan, "Caesar Clark. Tentang presiden cabang. Tidak masalah jika Anda mengatakan itu. Saya tidak mengatakannya. Apakah ayah saya turun tahta? Hanya kepala klan. Mengatakan bisa. Dan sekarang Anda membawa sekelompok orang untuk mengintimidasi dan memikat orang. Dan biarkan orang mengalahkan mereka di luar. Terus terang. Itu adalah ketidaktaatan dan pengkhianatan. Saya akan melaporkannya ke Aula Penegakan Hukum dan membiarkan Aula Penegakan Hukum menangani masalah ini. Juga. Yang ini Harvey York, Tuan York. Dia bukan dari cabang kami di luar tembok besar. Tetapi kemampuannya berada di luar imajinasimu. Tidak apa-apa memprovokasi saya. Memprovokasi dia. Anda meminta kematian. Anda sendiri. Merari Benedetti berbicara dengan sungguh-sungguh dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Tapi untuk Caesar Clark yang arogan dan mendominasi, bagaimana mungkin dia mendengar kata-kata ini? Pada saat ini, dia mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Setelah mengisap cincin asap, dia mencibir, "Apa? Saat ini, kamu masih ingin melindungimu manusia liar?
Jangan khawatir. Semakin kamu mengatakan itu, semakin aku ingin membunuhnya. Tidak, tidak. Sepertinya tidak baik membunuhnya. Aku akan mematahkan tangan dan kakinya dan membuatnya berlutut malam ini dan melihat apa yang aku lakukan denganmu. Hahaha. Karena itu, Caesar Clark memandang Harvey York dengan tatapan jijik dan berkata, "Wah, pernahkah kamu menyentuh wanita cantik seperti Merari? Benedetti, ayo, berlutut, patahkan anggota badanmu, dan panggil aku kakek. Bagaimana kalau membiarkanmu minum sup saat aku makan daging malam ini?" Bab 5993. Harvey York melihat arlojinya dengan tenang. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ada seorang pria bernama Caesar Clark di Longman. Baik. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kejahatan berikut dilakukan. Kesalahan, intimidasi, dan intimidasi. Kamu bisa menghadapinya di aula penegakan hukum. Setelah berbicara, Harvey York menutup telepon. Panggilannya adalah untuk Rahel Hardy. Saat ini, meskipun Rahel Hardy tidak bersamanya, dia bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum Longman untuk Harvey York. Hal-hal sepele seperti itu tidak sulit bagi Rahel Hardy. Bagaimanapun, Aula Penegakan Hukum sekarang memiliki status yang sangat tinggi di antara para 8 ruang internal dan eksternal dan 36 cabang. Ketika mereka melakukannya hal-hal, selama mereka mematuhi aturan, bahkan gereja Presbyterian bisa campur tangan. Segera, orang-orang dari Aula Penegakan Hukum mulai menyelidiki Caesar Clark. Tapi bagi Caesar Clark, perilaku Harvey York di telepon tadi adalah hal yang bodoh untuk berpura-pura berada di depannya. Dia bangga memiliki posisi tinggi di Longman dan memiliki yang hebat identitas. Bagaimana dia bisa takut dengan identitas sederhana Harvey York saat ini momen? Dan gadis-gadis cantik itu menatap Harvey York dengan ekspresi bodoh wajah mereka. Mereka semua merasa bahwa Harvey York bertindak terlalu banyak. Siapa Caesar Clark? Jangan katakan bahwa wajah putih kecil di depan Anda ini tidak dapat memengaruhi pekerjaan Balai Penegakan Hukum Longman. Bahkan jika itu dapat dipengaruhi, Caesar Clark adalah keponakan Gilbert Clark, wakil Master Longman. Siapa yang berani menyentuhnya? Berani Aula Master dari Aula Penegakan Hukum. Hanya lucu. Merari Benedetti tampak khawatir saat ini. Dan dia juga merasakan itu Harvey York bertiup terlalu jauh. Cek-cekak. Caesar Clark menggelengkan kepalanya saat ini. Nak, kamu mungkin tidak begitu mengerti struktur gantri kita, kan? Aula Penegakan Hukum. Di antara 8 aula di dalam dan di luar Longman, jelas merupakan keberadaan yang paling kuat. Di 36 cabang, Balai Penegakan Hukum telah mengirimkan undang-undang tim penegakan. Jika panggilan yang baru saja kamu lakukan benar-benar ke Aula Penegakan Hukum, orang-orang dari tim penegak hukum seharusnya datang untuk mengganggu saya. Caesar Clark memiliki ekspresi yang mendalam di wajahnya. Dan kemudian dia membuat minyak kerdil, dengan isyarat yang baru saja dia tanggapi. Maaf, aku melupakan sesuatu. Tim penegak hukum Longman di luar cabang tembok besar mengetahui identitasku. Jangan bilang tidak mungkin Aula Penegakan Hukum memberi perintah. Bahkan jika Balai Penegakan Hukum memerintahkannya, mereka tidak akan berani menyentuhku. Melihat Caesar Clark bermain bodoh, pria dan wanita di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Kegentingan. Pada saat ini, pintu yang tertutup tiba-tiba didorong terbuka. Aku melihat sekretaris Caesar Clark masuk dengan wajah bingung. Tuan Muda Clark, itu tidak baik. Orang-orang di tim penegak hukum tidak tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar mengeluarkan surat perintah yang mengatakan bahwa aku ingin membawamu kembali untuk bertanya. Orang-orang mereka berada tepat di luar pintu sekarang. Bersenjata lengkap. Dikatakan memberimu waktu 3 menit untuk menyerahkan pekerjaan.
Jika kamu tidak muncul dalam 3 menit, mereka akan mulai menangkap mereka. Jika mereka melawan, mereka akan membunuhmu tanpa ampun. Mendengar kata-kata sebelumnya, ekspresi Caesar Clark tetap sama. Tetapi ketika dia mendengar dari belakang, wajahnya menjadi hitam pekat. Orang-orang dari tim penegak hukum datang untuk menangkap diri mereka sendiri dengan menjamin. Juga menemui perlawanan untuk membunuh tanpa amnesti. Apa anjing besar? Apakah mereka tidak tahu siapa mereka? Mungkinkah panggilan telepon dari pria di depannya ini benar-benar banyak energi? Pada saat ini, Caesar Clark memandang Harvey York dengan tidak percaya. Dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar melakukan semua ini. Dia mengertakkan gigi, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Bab 5994. Setelah beberapa panggilan, wajah Caesar Clark menjadi gelap dan suram. Itu benar. Aula penegakan hukum benar-benar memberi perintah untuk membawanya. Dikatakan bahwa perintah itu diberikan oleh Rahel Hardy, kepala hukum aula penegakan, secara pribadi. Perintah seperti itu, anggota tim penegak hukum Longman di luar cabang tembok besar, harus dipatuhi. Memberi diri Anda 3 menit untuk menyerahkan sudah sangat menyelamatkan muka hal. Satu buruk. Aku selesai kali ini. Di satu sisi, seorang wanita cantik yang baru saja memandang rendah Harvey York benar-benar mengubah ekspresinya. Dia dengan cepat pindah ke sisi Caesar Clark dan berbisik, "Tuan Muda Clark, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Bocah ini tampaknya benar-benar terkait dengan balai penegakan hukum. Apa yang Anda takutkan? Itu hanya aula penegakan hukum. Bahkan jika itu adalah yang pertama dari 8 aula di dalamnya dan di luar Longman. Jadi apa? Untuk menakut-nakutimu, biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika saya akan menangkapnya sekarang, orang-orang dalam hukum tim penegak hukum tidak akan berani menyentuhku. Caesar Clark mendengus pada wanita cantik saat ini. Dan kemudian mata tertuju pada Harvey York dan Merari Benedetti. Setelah melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dia berkata dengan dingin, "Kalian memang punya beberapa trik, tapi itu tidak berhasil. Orang yang Anda panggil tidak dapat membantu saya. Jangankan tim penegak hukum. Bahkan jika Rahel Hardy, kepala aula penegakan hukum, berdiri di depanku, dia tidak akan berani menyentuhku. Karena pendukung besar Lao Su adalah wakil kepala Longman. Pamanku adalah Gilbert Clark. Pindahkan aku. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Kau pikir hanya kau yang bisa menelepon. Aku tidak mau." Omong-omong, Caesar Clark penuh percaya diri. Dan pada saat yang sama dia mengeluarkan ponselnya dengan penuh kemenangan. Dan dengan cepat memutar nomor-nomor. Untuk menunjukkan kemampuannya, dia bahkan sengaja menekan speakerphone tombol. Setelah telepon berdering beberapa kali, sebuah suara tua datang dari seberang. "Caesar, apakah ada yang salah?" Nada bicara Gilbert Clark serius. "Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah wakil kepala Longman? Tidakkah kamu tahu itu aku sangat sibuk setiap hari? Paman, bukankah ini pilihan terakhirku?" Bahkan di seberang telepon, Caesar Clark berdiri, mengangguk dan membungkuk. "Seseorang mencoba membuatku di bawah pengaruh penegakan hukum aula. Dan jika saya berani melawan, saya akan ditembak mati di tempat. Mereka tidak hanya tidak memberi saya wajah, tetapi juga tidak memberi wajah orang tua Anda. Karena saya sudah mengeluarkan papan nama lama Anda, mereka masih tidak suka dia." Mendengar kata-kata Caesar Clark, Gilbert Clark di seberang telepon adalah sedikit sesak napas. Pada saat ini, dia meraung, "Siapa? Siapa yang berani menggunakan aula penegakan hukum tanpa melewatiku? Ini melanggar hukum." Mendengar ini, Caesar Clark langsung terlena. Dia sengaja melirik Harvey York.
Hidungnya bukan hidungnya dan matanya bukan mata. Kamu bajingan kecil bermarga York. Sekarang kamu tahu kamu takut. Pamanku. Tapi, tunggu sebentar. Suara Gilbert Clark di seberang telepon tiba-tiba membeku. Kamu bilang nama keluarga pihak lain adalah York. Apa itu York? Caesar Clark tertegun sejenak. Tetapi dia berkata dengan cepat. Paman. Ini bajingan itu bernama Harvey York. Dia. Dududu. Sebelum Caesar Clark bisa menyelesaikan kata-katanya, Gilbert Clark, yang berlawanan dia, menutup telepon dengan pop. Telepon terus. Tidak peduli itu telepon atau telepon rumah. Semua tidak bisa melalui. Ini. Bagaimana ini, pamanku? Tapi wakil kepala Longman. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi pengecut? Bab 5995. Pada saat ini, tidak hanya Caesar Clark yang terpana, tetapi semua orang di belakangnya juga tercengang. Bahkan Merari Benedetti melihat pemandangan ini dengan mulut sedikit terbuka, dan tidak bisa mempercayainya. Tetapi Caesar Clark dapat berbaur menjadi presiden cabang pertama dari Longman di luar cabang tembok besar. Meskipun dia bertindak arogan dan mendominasi, dia masih memiliki beberapa otak. Tak lama kemudian, dia mengerti. 80%-nya adalah Harvey York yang berperan. Merari Benedetti baru saja mengungkapkan identitas Harvey York. Harvey York begitu sombong. Ditambah sikap pamannya. Ini sepertinya menunjukkan identitas Harvey York yang tak terbayangkan dan menakutkan energi. Setelah mata Caesar Clark berkedut sejenak, dia harus mengakui nasihatnya. Dia memandang Harvey York dan berkata dengan sedikit kesulitan, "Saudara ini, saya benar-benar menyesal. Aku punya mata tapi tidak tahu Gunung Tai. Aku juga memintamu untuk mengabaikan penjahat itu. Jangan pedulikan aku. Untuk menyampaikan permintaan maafku, saya tidak hanya akan mengundurkan diri dari posisi wakil presiden pertama, tetapi saya akan juga menyelesaikan masalah eksternal. Aku hanya memintamu untuk mengangkatnya tinggi-tinggi dan melepaskannya. Itu dianggap saling memberi wajah. Bagaimana kalau mundur selangkah dan melihat langit dan langit?" Pada saat ini, sikap Caesar Clark sangat rendah. Dan dia sendiri merasakannya sikap rendah seperti itu sudah cukup untuk mewakili ketulusan. Dan apa yang dilakukan Caesar Clark membuat gadis-gadis cantik di belakangnya sedikit tertegun. Jelas mereka tidak dapat menjangkau satu sama lain. Tetapi Harvey York sangat menarik bahwa dia bisa membuat Caesar Clark menundukkan kepalanya untuknya. Dengan panggilan telepon sederhana, bahkan Caesar Clark dapat menekannya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan energi langit. Memikirkan ejekan dan penghinaan untuk Harvey York barusan. Ini wanita cantik merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika bukan karena kesempatan yang salah, beberapa dari mereka ingin melompat Harvey York dan tepuk tangan saudara. Harvey York tampak datar, melirik Caesar Clark, dan berkata, "Anda tidak boleh lupa apa yang baru saja aku katakan. Berlututlah dan minta maaf kepada Merari Benedetti. Hancurkan tanganmu sendiri. Ayo selesaikan kekacauan di luar. 3 hal. Tidak ada yang bisa dilewatkan. Mengerti?" Mata Caesar Clark berkedut. Dan dia tersenyum pahit. "Saudara ini. Kamu sangat bagus. Dan aku jelas bukan lawanmu. Ini juga salahku. Tapi aku sangat pemalu. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Saya seorang pria besar dengan emas di bawah lutut saya. Apakah terlalu berat bagimu untuk menyela salah satu tanganku?" Harvey York berkata dengan enteng. Jika orang membuat kesalahan, mereka harus mengakuinya. Berdirilah tegak ketika kamu dipukuli. Ajari kamu pelajaran untuk kebaikanmu sendiri. Jika itu orang lain, kamu akan menjadi mayat sekarang. Mengerti? Tentu saja. Kamu bisa berpura-pura tidak mendengar kata-kataku.
Tetapi orang-orang dari tim penegak hukum di luar harus menegakkan hukum tidak memihak. Aturan pintu Longmen. Kamu, wakil presiden cabang pertama, harus sangat akrab dengannya, kan? Dosa seperti milikmu. 3 pisau dan 6 lubang. Bukankah itu berlebihan? Mendengar kata-kata polos Harvey York, beberapa wanita cantik hanya merasakan itu napas mereka hampir mandek. Bukan hanya sombong, tindakan Harvey York membawa ketenangan yang tak terkatakan. Seolah-olah apa yang dia katakan adalah semua kata-kata emas. Selama satu kalimat adalah diucapkan, semua orang harus patuh. Yang paling penting adalah meskipun kata-kata Harvey York sederhana, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, dengan sikap seperti itu, dia membawa paksaan yang tak terkatakan, menyebabkan semua orang di lapangan untuk tak terlihat menundukkan kepala di depannya. Caesar Clark juga menarik napas dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York. Ingin mengangkat meja. Bab 5996. Tapi pikiran membalik meja hanyalah pikiran impulsif untuk ketika. Setidaknya Caesar Clark tahu betul bahwa jika dia membalik meja saat ini, tim penegak hukum di luar mungkin tidak akan memberinya muka. Sebagai orang dari Longmen, dia sangat menyadari gaya hukum aula penegakan. Begitu pamannya tidak berani melindungi dirinya sendiri, maka semua yang dia lakukan di masa lalu akan digali satu persatu. Aula penegakan hukum pasti akan menghukumnya karena beberapa kejahatan, meninggalkannya mati tanpa penguburan. Tentu saja, poin yang paling penting adalah Harvey York mampu menakutinya. Paman Gilbert Clark menjadi penasihat langsung, yang tampaknya menunjukkan sikap Harvey York identitas yang tak terbayangkan. Dan identitas seperti itu, yang sebagian besar tidak mampu dia dapatkan oleh Caesar Clark, memprovokasi sepanjang hidupnya. Memikirkan hal ini, Caesar Clark mengambil napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan memaksa tubuhnya untuk berlutut. Itu hanya nafas terakhir di hatinya yang membuatnya tidak berlutut. Harvey York tidak merasakannya, tetapi berkata dengan ringan, "Berlututlah jika kamu ingin berlutut. Keluarlah jika kamu tidak mau. Aku tidak punya waktu Romawi untuk disia-siakan bersamamu." Merari Benedetti melihat pemandangan ini dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak berbicara. Ekspresi Caesar Clark berubah. Dan dia akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, atau aku akan memotong kedua tanganku. Berlututlah." Bukan begitu. Meskipun sangat menyedihkan untuk mematahkan tangannya, Caesar Clark tahu lebih baik jika dia berlutut. Dia akan menjadi lelucon terbesar di lingkaran di masa depan. Pada saat ini, ia juga berharap untuk mempertahankan sedikit martabat. Oke. 2 tangan. Harvey York mengangguk ringan. Tapi setelah melanggar tangan, kamu masih harus berlutut. Caesar Clark. Pada saat ini, Caesar Clark tidak sabar untuk mencekik Harvey York secara langsung. Tapi dia tidak bisa dan tidak bisa. Dia benar-benar tidak berdaya untuk perilaku Harvey York yang tidak menunjukkan wajah apapun semua. Oke. Aku menerimanya. Caesar Clark mengambil napas dalam-dalam. Dan kemudian berlutut di depan Merari Benedetti dengan pop. "Nona Benedetti, saya minta maaf. Kali ini aku yang gila. Ambisi serigalaku. Itu semua salahku." Setelah selesai berbicara, Caesar Clark meraih tangan kirinya dan mematahkannya dengan klik. Kemudian dia membanting tangan kanannya ke tanah lagi. Dengan klik yang sama. Meskipun tidak ada darah yang menetes, Caesar Clark's lengan langsung membengkak. Rasa sakit yang tak terkatakan memenuhi seluruh tubuhnya. Tetapi dia tidak berani membuatnya suara. Dan wanita cantik yang mengikutinya pucat ketakutan pada sesaat. Dan seluruh tubuh mereka gemetar, kejam. Benar-benar kejam. Caesar Clark mengambil beberapa napas dalam-dalam.
Dan setelah waktu yang lama, dia mendapatkan kembali ketenangan. Saudaraku, mari kita lakukan ini. Ya, sedikit keberanian. Harvey York mengangguk. Persetan. Tapi ingat untuk membuat semua orang di pintu pergi sebelum kamu pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkan Gilbert Clark memberiku penjelasan. Caesar Clark tertegun sejenak. Dia masih berpikir untuk menemukan cara untuk kembali ke tempat dia hari ini setelah keluar. Tapi sikap Harvey York terhadap Gilbert Clark membuatnya tiba-tiba memiliki pikiran. Begitu pikiran ini muncul, itu membanjiri pikirannya dengan gila. Sejauh yang dia tahu, di seluruh Longmen, nama keluarganya adalah York. Dan dia begitu arogan sehingga dia bahkan tidak bisa memberikan wajah Gilbert Clark. Hanya ada satu di dunia. Itu di bawah satu orang. Di atas 10 juta orang. Tuan muda orang lama. Bab 5997. Setelah Caesar Clark dan rombongannya pergi karena malu, Harvey York duduk dengan tenang di seberang Merari Benedetti. Setelah Mayu Monroe tertegun sejenak, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membawa secangkir teh panas. Tuan muda York, sekali lagi terima kasih telah membantu kami memecahkan masalah. Merari Benedetti memandang Harvey York dengan terburu-buru dan malu. Hanya saja Caesar Clark benar-benar sulit untuk dihadapi. Meskipun kamu kuat, tapi ini bisa membuatmu kesulitan. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa menyusahkan atau menyusahkan. Jika saya bisa membersihkannya sekali, saya bisa membersihkannya kedua kalinya. Jika dia pintar, dia harus mengerti bahwa mulai sekarang, dia tidak boleh memprovokasi saya. Dan tentu saja, dia tidak bisa memprovokasi Anda. Mendengar kata-kata tegas Harvey York, Merari Benedetti tidak bisa berkata apa-apa. Menguntungkan. Dia mungkin menebak bahwa Harvey York harus memilikinya identitas yang luar biasa. Tapi dia wanita yang cerdas. Karena Harvey York tidak mengatakan apa-apa tentang ini sebentar, dia tidak akan bertanya. Setelah dengan santai minum beberapa teguk teh, mengobrol dengan Merari Benedetti, dan mendorongnya untuk mengurus cabang di luar Longmen, Harvey York mengambil inisiatif untuk pergi. Adapun Merari Benedetti dan dia beberapa ide tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk memperkuat cabang Longmen. Dia juga tidak berkomitmen. Lagi pula, cabang Longmen saat ini di luar tembok besar bukanlah itu kuat. Nona Merari Benedetti punya beberapa ide untuk membuat cabang di luar tembok besar bahkan lebih kuat. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dalam prosesnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar jika Dulce Bowles sedang menonton. Harvey York masih berpikir untuk membiarkan kepala Longmen memberi memesan ketika dia bebas, sehingga Merari Benedetti atau Dulce Bowles bisa berhak memutuskan urusan cabang di luar tembok besar. Awalnya Merari Benedetti ingin mengundang Harvey York untuk makan malam bersama, tapi Harvey York tidak bermaksud mengganggu dan pergi. Lagi pula, masalah hari ini tidak terlalu merepotkan. Dan Dulce Bowles akan pasti bisa menyelesaikannya ketika dia datang. Namun, Dulce Bowles sengaja menunjukkan kelemahan dan meminta bantuan. Harvey York terlalu malas untuk memikirkan apakah dia punya pikiran lain. Namun dia juga tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Merari Benedetti. Setengah jam kemudian, Harvey York naik taksi ke kaki Gunung Tianti daerah villa. Sekitar 5 km dari area villa, taksi mogok. Di bawah pernyataan permintaan maaf dari sopir taksi, Harvey York tidak mengatakan apapun, tetapi turun dari mobil dan berjalan menuju gerbang villa dengan ekspresi acuh tak acuh. Aneh untuk mengatakan bahwa ada lebih atau kurang mobil di jalan pada hari kerja. Tapi hari ini tidak ada satu mobil pun. Bahkan lampu jalan yang awalnya bersinar tidak bertenaga, sehingga jalan gelap. Tepat ketika Harvey York menyipitkan matanya,
Dia melihat deru mobil yang tiba-tiba mesin di jalan di depan. Segera, beberapa mobil Toyota yang sombong tanpa plat nomor langsung masuk depan jalan. Segera setelah itu, suara keras keluar. Pintu mobil terbuka. Dan kemudian selusin biksu prajurit berjubah kuning cerah berjalan keluar. Dan di belakang para beku ini, ada 4 sosok dalam jubah biksu gelap berjalan keluar. Gerakan mereka tampak agak kaku dan lambat. Dan ada jejak aura mayat di tubuh mereka. Tetapi untuk beberapa alasan, dingin dan tak tertandingi aura menyebar dari mereka. Yang paling penting adalah bahwa di mata keempat sosok ini menatap Harvey York. Meskipun ada niat membunuh, itu lebih dari yang tak terkatakan kekosongan. Sekte Bumi. Biksu Iblis. Harvey York sedikit menyipitkan mata. Lalu tersenyum dan berkata, menurutku itu tidak aneh bahwa Anda dapat menghentikan saya. Yang membuat saya penasaran adalah orang-orang yang tinggal di Gunung Tianti ini. Villa itu kaya atau mahal? Bagaimana Anda bisa mencegah mereka keluar atau pulang? Bab 5998. Salah satu biksu terkemuka memandang Harvey York dari atas ke bawah untuk sementara waktu. Dan lalu berkata dengan dingin, apakah itu sulit? Selama mereka menemukan alasan untuk terburu-buru memperbaiki jalan, mereka secara alami akan jalan memutar. Ini bukan satu-satunya jalan kembali ke Gunung Tianti. Saya mengerti. Harvey York mengangguk. Sepertinya sopir taksi tadi juga milikmu. Apakah kamu sudah lama menungguku? Lalu apakah kamu dari Jimer Charlier Putra Buddha? Atau dari Nu Putra Buddha? Biksu pemimpin berkata dengan suara rendah. Nak, apakah kamu situasi belum? Orang yang terkepung sekarang adalah kamu. Dan orang yang memenuhi syarat untuk bertanya pertanyaan adalah kita. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memaksa pelindung harimau untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu? Apakah Anda membuat Tuan Muda Asgari pingsan? Apakah Anda membuat kami, Natalia Denise, harus jongkok di kantor polisi sekarang? Ketika dia mengatakan ini, biksu prajurit yang memimpin menjadi agresif aura di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, napas yang dia keluarkan dapat menekan Harvey York di sedikit pun. Sepertinya Jimer Charlier Putra Buddha. Mendengar ini, Harvey York tersenyum. Namun, bukankah sekte muda keluargamu memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku baru-baru ini? Atau apakah Anda pikir saya telah menghancurkan bisnis Anda baru-baru ini? Oh begitu. Caesar Clark sangat berani. Dia benar-benar melakukan kejahatan berikut, kan? Karena dorongan sekte bumi Anda di belakang layar. Kamu ingin menggunakan tangan Caesar Clark untuk mengontrol cabang Longman di luar tembok besar. Tidakkah menurutmu kamu terlalu ambisius? Kamu bahkan ingin campur tangan dalam masalah 4 pilar. Ini adalah cara untuk mati. Karena itu, Harvey York memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Biasanya, sekte tanah menderita kerugian satu demi satu di tangan mereka sendiri. Jadi mereka tidak boleh menembak sesuka hati. Tapi sekarang aku tidak sabar untuk bunuh diri. Tampaknya dia telah merusak rencana sekte tanah. Karena kamu tahu mengapa kamu ingin mati, maka kursi ini bisa memberimu kesempatan. Pada saat ini, jendela kopilot dari Toyota yang mendominasi perlahan jatuh, menampakkan wajah tua. Beberapa bekas luka bakar di kepala wajah ini terlihat berdarah. Dia memandang Harvey York dengan jijik saat ini, dan melanjutkan untuk berbicara dengan dingin. Di luar tembok besar, mereka yang menyinggung klan bumi tidak pernah memiliki kematian yang baik. Terlebih lagi, kamu telah merusak urusan penting anak-anak keluargaku sekte satu demi satu. Sekarang, malaikat Asgari dan minta penjelasan Tuan Mudaku. Kita semua tidak ingin tuannya malu. Jadi, selama kamu menghapus dirimu sendiri saat ini, kamu akan patut ditangkap dan biarkan kami membawamu pergi.
kursi ini bisa berjanji untuk tidak membunuhmu. Ketika dia mengatakan ini, kepala botak itu mencibir dan sedikit menyeringai. Napasnya sangat meresap, dan orang biasa hampir tidak bisa membantu menggigil ketika mereka melihat senyumnya seperti ini. Ini adalah salah satu dari dua pelindung hebat di sekitar Jimmer Charlier the Son of Buddha, Jean Arevalo. Juga tuan rumah malam ini. Harvey York memandang pelindung Jean Arevalo dengan penuh minat saat ini. Tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu banyak hal, kamu pasti memilikinya memahami kekuatanku. Dalam keadaan ini, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku dan mengancam aku untuk menghancurkan diriku sendiri. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu bodoh? Oh, Dewa Perang Belaka. Kamu pikir kamu tak terkalahkan di dunia?" Jean Arevalo mencibir. "Anak muda, tidakkah kamu tahu bahwa ada orang di luar orang? Dan ada alasan untuk surga di luar." Bab 5999. Sejak kursi ini muncul malam ini, pasti sudah disiapkan sepenuhnya. 4 gajah yang dibentuk oleh 4 biksu iblis ini dapat melawan Dewa Perang. Selain itu, ada 18 beku di sini, yang dapat membentuk 18 mantra membunuh formasi. Dan mereka juga bisa melawan Dewa Perang. Belum lagi kekuatan kursi ini. Jauh dari apa yang kamu bisa membayangkan. Selama kita mengambil tindakan, bagaimana dengan Dewa Perang? Jika kamu tidak dapat mencapai alam yang sangat dekat dengan kesatuan surga dan men, aku akan bisa membunuhnya dengan kuat. Jean Arevalo melindungi hukum dengan kuat dan tak tertandingi percaya diri. Semua dalam semua. Semua dalam semua. Jika kamu bijaksana, singkirkan dirimu sendiri. Dan kami dapat menyelamatkanmu dari terlalu banyak rasa sakit. Tapi kalau kamu tidak tahu kesenangannya, kursi ini akan lelah. Kamu tidak hanya harus dihapuskan, tetapi kamu juga harus mematahkan tulangmu demi satu, yang memakan waktu dan melelahkan. Setelah mengatakan ini, pelindung Jean Arevalo menghela nafas, dengan perasaan kesepian. Tentu saja. Anak muda yang memiliki sedikit keterampilan selalu ingin menjadi puas. Jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan Dewa Perang, kamu dapat melarikan diri game menantang maut hari ini. Kamu bisa melawan. Ambil tindakan. Kursi ini akan memberitahu Anda apa artinya hidup daripada mati. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mengapa Anda mengatakan ini? Saya tidak merasakannya sama sekali. Lagi pula, tidak ada 10 atau 8 orang yang mengancamku seperti ini setiap bulan. Tapi coba tebak, mereka yang mengancam saya tidak lagi tahu di mana mereka meninggal. Tapi aku masih tidak terluka." Pelindung Jean Arevalo mencibir. Matanya penuh cahaya dingin. "Kamu dapat memilih untuk percaya diri. Atau Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai kata-kata saya, tapi fakta akan membuktikan kebodohanmu." Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan, "Lebih baik mengatakannya daripada menyanyikannya. Ini sangat luar biasa. Sangat menakutkan. Dan inilah saatnya untuk mengolok-olok saya. Perlu bicara omong kosong di sini. Begitu banyak omong kosongmu hanya bisa berarti bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah." Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Jean Arevalo berubah. Dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Ayo, biarkan dia dihapuskan. Aku akan menghancurkan semua tulangnya sendiri dalam sekejap." Mengikuti perintah pelindung naga, 18 biksu menyebar ke segala arah secara bersamaan. 4 biksu iblis sekte bumi juga menghembuskan napas dengan dingin dan didekati sedikit demi sedikit. Harvey York melihat ke samping pada adegan ini dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Kalian tidak cukup untuk melihat sama sekali. Kenapa aku merasa kamu sedikit takut padaku? Jika kamu ingin aku memberitahumu, jangan bicara omong kosong. Ayo pergi bersama."
Termasuk kamu. Selama pidatonya, dia menunjuk ke Jen Arevalo Dharma Protector. Dan penghinaan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Kamu tidak pantas membiarkan kursi ini mengambil tindakan. Pelindung Jen Arevalo mencibir. Lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Keras. Saat suaranya jatuh, semua 18 biksu membeku di telapak kaki mereka. Dan tubuh mereka diwarnai seperti emas. Dan pertahanan fisik sekecil apapun menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Mereka memblokir mundurnya Harvey York dari segala arah. Selatan, timur, dan barat laut. Melihat adegan ini, Harvey York berkata dengan sedikit minat, The 18. Patung perunggu Shaolin. Palsu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, keempat biksu iblis sudah pindah kaki mereka, menggerakkan tubuh mereka, dan membantai menuju tempat Harvey York dulu. Ledakan. Napas hitam menutupi tempat Harvey York berdiri. Bau amis dan manis membuat orang ingin muntah. Bab 6000. Harvey York sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak takut dengan hal ini, dia merasa sedikit menjijikkan. Jika dia terkontaminasi, dia mungkin tidak bisa makan malam ini. Memikirkan hal ini, Harvey York berhenti dan mundur ke sisi mobil untuk menghindari pukulan menjijikkan. Yaitu, pada saat Harvey York menghindar, keempat biksu iblis menyelamatkan. Di waktu yang sama, kecepatan mereka secepat kilat, dan Harvey York pasti akan menghindari dia. Mereka muncul di samping Harvey York untuk pertama kalinya dan mencoba menahan anggota badan Harvey York sia-sia. Saya melihat telapak tangan mereka yang gelap dan hidung serta mulut mereka yang berbau busuk. Harvey York menutupi mulut, hidung, dan telapak kakinya dan menginjaknya. Sosoknya membubung ke angkasa. Lawan yang dia temui besar dan kecil, dan kekuatannya adalah tidak pasti. Biasanya, dia menamparkan secara langsung. Tetapi empat biksu iblis di depannya sangat menjijikkan. Seolah-olah mereka telah baru saja melompat keluar dari parit. Dia tidak punya pikiran tentang itu. Pada saat yang sama, dia masih berpikir bahwa dia harus memakai beberapa sarung tangan sekali pakai saat akan keluar di masa depan. Dalam hal ini, jika Anda menemukan hal-hal menjijikkan ini lagi, Anda akan tahu bagaimana menghadapi mereka. Sebelum Harvey York dapat menemukan sesuatu yang dapat menggantikan sarung tangan sekali pakai, dia melihat bahwa pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba bersiul di jarak. Cahaya pedang ini sangat kuat sehingga langsung mengalahkan pertahanan. 18 Bronzeman Array terdiri dari 18 biksu. Pada saat yang sama, cahaya pedang meraung ke arah tempat keempat iblis. Biarawan, niat membunuh naik ke langit. Dan keempat biksu iblis dengan cepat mundur, menghindari pukulan mematikan. Bahkan pelindung Jen Arevalo, yang akan menonton drama, sedikit kental. Pada saat ini, Harvey York melirik cahaya pedang ini dengan heran. Fakta bahwa pengunjung dapat memaksa kembali keempat biksu iblis ini, serta teknik bertarung pedang satu tangan seperti itu, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah master seni bela diri, dan harus berada di level dewa perang. Dan hampir pada saat Harvey York jatuh ke tanah, seorang pria mengenakan jubah hijau dengan rambut abu-abu dan janggut muncul di depan Harvey York. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang terbang itu kembali ke tangannya. Dan lalu dia melihat sekeliling dengan sedikit dingin. Harvey York melihat lebih dekat pada orang yang datang, dan menemukan bahwa wajahnya agak mirip dengan Merari Benedetti. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan seseorang. Longman di luar cabang tembok besar. Presiden cabang. Gideon Benedetti. Presiden Benedetti. Harvey York membuka mulutnya dengan rasa ingin tahu. Gideon Benedetti mengangguk.
Lalu matanya tertuju pada Feng Tian yang berlawanan, roh yang mendominasi, dan berkata dengan ringan, orang-orang dari sekte bumi benar-benar tak tahu malu sekarang. Bahkan para biksu iblis telah menggali begitu banyak. Kenapa? Kamu tidak takut melelahkan semua ribuan sekte bumimu tahun akumulasi? Pada saat itu, sekte lokal Anda tidak akan bisa menjadi sombong. Jelas, Gideon Benedetti sangat mengetahui beberapa rahasia klan bumi. Dari kata-katanya, dapat didengar bahwa 80% dari biksu iblis di bumi sekte telah terkubur di bawah tanah. Diperkirakan bahwa yang disebut biksu iblis ini seharusnya tidak manusiawi. Kamu siapa? Wajah Jen Arevalo berubah saat ini. Bagaimana kamu tahu tentang sekte tanah kami? Juga, apakah kamu yakin ingin mengurus bisnis sekte tanah kami? Saya dapat memberitahu Anda, urusan sekte tanah kami bukanlah sesuatu yang kucing atau anjing di pinggir jalan bisa jaga. Set. Gideon Benedetti tampak acuh tak acuh dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Aku melihat pedang bersinar keluar dan menyapu ke arah tempat di mana pelindung Jen Arevalo berada. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Tapi kali ini dia melihatnya dengan jelas. Gideon Benedetti tidak benar-benar tahu bagaimana menguasai pedang. Dia sepertinya menggunakan pancing yang sangat tipis untuk mengendalikan pedang. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.